Aku dipaksa menikah oleh ibuku dengan pria lumpuh untuk melunasi hutang keluarga. Namun, tak disangka, saat malam pertama, kejadian mengejutkan terjadi. Ternyata, Nadia, 25 tahun, duduk di sudut ruang ICU rumah sakit yang pengap. Matanya tak lepas dari tubuh lemah ibunya yang terhubung ke selang infus dan monitor jantung. Di tangannya, selembar kertas kuning berisi tagihan pengobatan senilai 2,4 miliar, jumlah yang mustahil bagi perawat berpenghasilan pas-pasan seperti dirinya. Kau harus menandatangani ini, Nad. Suara berat Pak Rudi, rentenir yang dikenal kejam, menggema dari balik pintu. Di sampingnya, seorang pengacara berjas hitam memegang map kulit tebal. Di dalamnya, kontrak pernikahan dengan Adrian Winata, pewaris perusahaan farmasi terbesar di Jakarta. Setahun. Hanya setahun, lalu utang ibumu lunas, desak Pak Rudi, mata, ularnya menyipit. Tolak dan kalian berdua mati di sini. Nadia menatap tangan ibunya yang pucat, lalu menekan pulpen di atas garis tanda tangan. Maafkan aku, Bu. Aku menjual hidupku untuk menyelamatkanmu. Sepekan kemudian, Nadia berdiri di depan cermin rias, mengenakan kebaya putih sederhana yang dipinjamkan tetangganya. Di luar, mobil Rolls-Royce hitam mengkilat menunggu. Di dalamnya, Adrian Winata duduk kaku di kursi roda, wajah tampannya dingin seperti patung marmer. Selamat datang di nerakaku, Nona Nadia. Suara Adrian datar, tatapannya menusuk leher Nadia saat ia naik ke jok belakang. Di sampingnya, Bibi Clara, Tante Adrian, tersenyum sinis. Jangan harap ada cincin berlian atau bulan madu. Kau di sini hanya untuk menjaga reputasi keluarga. Nadia menggigit pipi dalam. Ini bukan pernikahan. Ini penjara bernama Istana Mansion Adrian di Pondok Indah bagai museum. Megah, sunyi, dan penuh bayangan. Nadia berdiri di ambang kamar tidur utama, melihat Adrian menggerakkan kursi rodanya ke balkon. Angin malam mengibaskan tirai sutra, menyibak luka bakar di lengan kanannya yang ia tutupi selama upacara pernikahan. Kenapa kau menikah denganku? Tanya Nadia tiba-tiba. Suaranya gemetar. Adrian menegang. Karena kau murah. Lebih murah daripada terus-menerus mendengar keluargaku mengomel soal penerus. Dan kecelakaanmu? Adrian berbalik, mata kelamnya menyala. Jangan sok peduli, Nadia. Kau di sini hanya untuk satu hal. Jadi boneka yang tersenyum di depan media. Nadia mundur, hatinya mencelos. Di sudut ruangan, buku harian kulit coklat tergeletak di meja nakas. Kunci gemboknya berkarat, seolah menunggu seseorang membukanya. Pukul 3 pagi, Nadia terbangun oleh suara teriakan dari kamar Adrian. Dia ada di sini. Jangan sentuh aku. Ia berlari ke kamar itu, tapi pintu terkunci. Dari celah bawah pintu, ia melihat bayangan kursi roda terjungkir dan pecahan kaca. Keesokan harinya, asisten rumah tangga berbisik. Tuan Adrian selalu mimpi buruk sejak kecelakaan setahun lalu. Katanya, ada yang membakar mobilnya. Nadia menatap luka bakar di lengan Adrian yang ia lihat semalam. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Di bawah langit kelabu Jakarta, Nadia duduk di tepi kolam mansion. Air mata jatuh perlahan ke permukaan air yang tenang. Di tangannya, secarik kertas dari buku harian Adrian yang berhasil ia curi. Hanya satu kalimat yang terbaca. Mereka membunuhnya, dan kini mereka akan membunuhku. Hari-hari pertama Nadia di mansion Adrian terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Setiap langkahnya harus hati-hati. Setiap kata yang keluar dari mulutnya dipertimbangkan berkali-kali. Namun, tak peduli seberapa keras ia mencoba menyesuaikan diri, suasana dingin dan tegang di rumah itu selalu berhasil merasuk ke dalam tulangnya. Setiap pagi, Nadia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi Adrian. Meski pria itu jarang menyentuh makanannya. Ia duduk di meja besar ruang makan, hanya berdua dengan Adrian yang tenggelam dalam laptop atau buku-buku tebal. Tak ada percakapan, hanya suara sendok yang beradu dengan piring dan sesekali batuk pelan Adrian. Kenapa kau masih repot-repot memasak? Tanya Adrian suatu pagi, nada sinis menghiasi suaranya. Aku sudah bilang, panggil saja asisten rumah tangga kalau kau malas.
Nadia menatapnya datar. Ini tugasku sebagai istrimu, kan? Atau apakah aku salah mengerti kontrak kita? Adrian tertawa, pendek, tanpa humor. Tidak ada istri di sini, Nadia. Kita cuma 2 orang asing yang dipaksa tinggal serumah oleh nasib buruk. Meski begitu, Nadia tetap melanjutkan rutinitasnya. Ia membersihkan luka bakar di lengan Adrian yang seringkali tampak meradang, membantunya. Berpindah dari kursi roda ke sofa, bahkan membacakan artikel ilmiah saat Adrian meminta. Semua dilakukan dengan sikap profesional, meskipun hatinya seringkali terasa seperti dipenuhi beban berat. Di malam-malam sunyi, Nadia sering duduk di tepi jendela kamarnya, memandangi bintang yang samar di balik polusi Jakarta. Ia bertanya-tanya, apakah keputusannya benar? Apakah ini harga yang pantas dibayar demi menyelamatkan ibunya? Ia ingat wajah ibunya yang lemah di ranjang ICU, napasnya tersengal-sengal. Aku melakukan ini demi ibu, pikirnya berulang kali. Tapi semakin lama ia tinggal di mansion, semakin ia merasa terperangkap. Bukan hanya oleh Adrian atau Bibi Clara, tapi juga oleh rasa bersalah yang menggerogoti dirinya. Aku bukan orang jahat, gumamnya pada bayangan sendiri di cermin. Lalu kenapa aku merasa seperti satu? Sementara itu, Adrian juga tenggelam dalam dunianya sendiri. Di siang hari, ia berusaha terlihat kuat, bahkan cenderung kasar, namun di malam hari, mimpi buruknya selalu kembali. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, napasnya tersengal, dan jeritan yang membuat Nadia mendekat meski ia tahu Adrian tidak ingin diganggu. Suatu malam, saat Nadia memberanikan diri masuk ke kamarnya setelah mendengar suara barang jatuh, ia menemukan Adrian duduk di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar hebat. "Pergi!" bentaknya, suaranya parau. "Jangan lihat aku seperti ini." Namun, Nadia tetap diam di ambang pintu. Matanya penuh empati. "Aku hanya ingin membantu," katanya pelan. "Bantu? Kau pikir kau bisa memperbaiki apa yang hancur?" Adrian menunduk, suaranya bergetar. Aku sudah mati di dalam. Tidak ada yang bisa diselamatkan lagi." Untuk pertama kalinya, Nadia melihat celah di balik topeng dingin Adrian. Pria itu bukan sekadar sombong atau kasar. Ia patah, dan patahannya begitu dalam, sehingga sulit disembuhkan. Tidak hanya hubungan mereka berdua yang menjadi sumber konflik. Bibi Clara, yang sering datang tanpa diundang, selalu mencari cara untuk merendahkan Nadia. "Kau pikir kau bisa hidup enak di sini tanpa usaha?" ujar Clara suatu sore saat Nadia sedang menyiram tanaman di halaman belakang. "Jangan lupa siapa yang membayarmu. Kau cuma gadis desa yang beruntung menikahi Adrian. Jangan sok penting." Nadia mengepalkan tangan di balik pot bunga. "Aku tidak pernah meminta ini, Bu. Tapi aku akan menjalani kewajibanku." Clara tertawa sinis. "Kewajiban? Oh sayang, kau belum tahu apa-apa tentang kewajiban. Tunggu saja sampai Adrian bosan padamu. Lalu apa yang akan kau lakukan?" Ancaman Clara membuat Nadia gelisah. Ia mulai curiga bahwa ada lebih banyak hal yang tidak dikatakannya. Kenapa Bibi Clara begitu ngotot agar Adrian menikah? Dan kenapa ia tampak begitu senang saat Nadia setuju? Namun, di tengah ketegangan yang terus memuncak, ada momen-momen kecil yang mulai mengubah dinamika antara Nadia dan Adrian. Suatu sore, saat Adrian kesulitan membuka tutup botol obat, Nadia dengan sigap membantunya. "Kau tidak perlu melakukannya," gumam Adrian, meski ia tidak menolak bantuan itu. "Aku tahu, tapi aku mau," jawab Nadia, tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, Adrian tidak menyembunyikan ekspresi kelelahannya. "Kenapa kau repot-repot? Aku sudah bilang, aku tidak butuh simpati, karena aku tahu bagaimana rasanya merasa tidak berdaya," kata Nadia pelan. "Dan karena mungkin kau tidak seburuk yang kau pikirkan." Adrian terdiam, tatapannya melembut sejenak sebelum ia kembali memasang topeng dinginnya. Namun, Nadia tahu, ada sesuatu yang mulai berubah. Malam itu, saat Adrian tertidur di kursi rodanya setelah sesi fisioterapi yang melelahkan, Nadia menemukan dirinya memandanginya tanpa sadar. Pria itu tampak rapuh, bahkan dalam tidurnya.
Luka-luka emosionalnya begitu nyata, hampir sama nyata dengan luka bakar di lengannya. Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Adrian? Pikir Nadia. Dan kenapa aku mulai merasa peduli? Di kejauhan, angin malam membawa bisikan misterius, seolah mengingatkannya bahwa rahasia kelam Adrian masih menunggu untuk diungkap. Nadia tidak bisa berhenti memikirkan kalimat yang ia baca di secarik kertas dari buku harian Adrian. Mereka membunuhnya, dan kini mereka akan membunuhku. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya seperti bayangan hitam yang tak kunjung hilang. Apa maksudnya? Siapa mereka? Dan siapa yang dimaksud dengan dia yang dibunuh? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui Nadia, membuatnya semakin penasaran dan semakin gelisah. Suatu pagi, saat membantu Adrian membersihkan luka bakar di lengannya, Nadia menyadari sesuatu yang aneh. Luka itu tampak lebih tua daripada kecelakaan setahun lalu yang diketahui publik. Tepiannya kasar, seolah-olah disebabkan oleh api langsung, bukan ledakan atau benturan mobil seperti yang diberitakan media. "Kenapa kau menatap lukaku seperti itu?" tanya Adrian tiba-tiba. Suaranya datar namun penuh ketegangan. Nadia tersentak, mencoba menyembunyikan rasa ingin tahunya. "Aku hanya merasa ini tidak seperti luka kecelakaan biasa," jawabnya hati-hati. Adrian menarik tangannya, ekspresinya dingin. "Jangan coba-coba mencampuri urusan yang tidak kau mengerti, Nadia." Namun, tatapan tajam Adrian tidak berhasil menghentikan rasa penasaran Nadia. Ia mulai mencari informasi tentang kecelakaan itu di internet, tetapi hasil pencariannya hanya menemukan artikel-artikel singkat yang menyebutkan bahwa Adrian selamat dari kecelakaan mobil tunggal di jalan tol. Tidak ada detail lebih lanjut, tidak ada nama saksi, bahkan tidak ada foto mobil yang rusak. Semua terasa terlalu rapi, seolah sengaja dirancang untuk menutupi sesuatu. Beberapa hari kemudian, saat Nadia sedang membereskan meja kerja Adrian, ia menemukan sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim. Di dalamnya, hanya ada satu lembar kertas, putih dengan tulisan tangan kasar. "Kau tidak bisa lari dari masa lalumu, Adrian. Dia tahu apa yang kau lakukan." Nadia menahan napas, jantungnya berdebar kencang. Ia ingin langsung menanyakan surat itu kepada Adrian, tapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan agar ia berhati-hati. Alih-alih, ia menyimpan surat itu di sakunya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Malam itu, saat Adrian tertidur di kursi rodanya, Nadia kembali membaca surat itu di bawah cahaya lampu redup kamarnya. Siapa yang menulis ini? Dan apa yang Adrian lakukan hingga seseorang mengancamnya? Keesokan, harinya Nadia mendekati Bu Siti, asisten rumah tangga senior yang sudah bekerja di mansion Adrian selama puluhan tahun. Wanita paruh baya itu tampak ragu-ragu saat Nadia bertanya tentang kecelakaan Adrian. "Bu Siti, apakah kau tahu sesuatu tentang kecelakaan Tuan Adrian?" tanya Nadia pelan, memastikan tidak ada yang mendengar percakapan mereka. Bu Siti menghela, napas panjang, matanya penuh keraguan. "Sebaiknya kau tidak mencampuri urusan ini, Nona. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kau ketahui." "Tapi aku harus tahu," desak Nadia. Aku khawatir padanya." Bu Siti menatap Nadia lama sebelum akhirnya berbisik. "Ada yang bilang kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Ada yang bilang mobil Tuan Adrian sengaja dibakar. Tapi, tidak ada yang berani bicara keras-keras. Bibi Clara melarang semua orang membahasnya." Nadia merinding mendengar kata-kata itu. Dibakar? Jadi luka bakar di lengan Adrian benar-benar dari api? Malam berikutnya, Nadia kembali terbangun oleh jeritan Adrian. Kali ini, ia memutuskan untuk diam-diam mendekati kamarnya. Pintu tidak terkunci, dan ia melihat Adrian berguling-guling di tempat tidur, tubuhnya basah oleh keringat. "Dia ada di sini, aku tidak melakukannya," teriak Adrian, wajahnya penuh ketakutan. Nadia masuk perlahan, memanggilnya dengan suara lembut. "Adrian, bangun. Ini cuma mimpi." Adrian tersentak, napasnya tersengal-sengal. Saat ia melihat Nadia, matanya dipenuhi amarah dan ketakutan. "Apa yang kau lakukan di sini? Pergi."
Tapi kau... Pergi! Bentak Adrian, suaranya menggema di ruangan. Nadia mundur, hatinya terasa seperti diremas. Namun, saat ia keluar dari kamar, ia melihat sesuatu yang tergeletak di lantai, sebuah foto lama yang tampaknya jatuh dari laci meja nakas Adrian. Di foto itu, Adrian berdiri bersama seorang wanita muda yang sangat mirip dengannya. Di belakang mereka, ada Bibi Clara, tersenyum lebar. Nadia memandangi foto itu lama-lama, merasakan firasat buruk. Siapa wanita ini? Dan kenapa dia tampak begitu penting bagi Adrian? Di bawah sinar bulan yang samar, Nadia duduk di tepi kolam mansion, memandangi foto itu dengan hati penuh tanda tanya. Wanita di foto itu tampak bahagia, tapi ada sesuatu di matanya, sebuah kesedihan yang mendalam. Apa hubunganmu dengan Adrian? Dan apa yang terjadi padamu? Pikir Nadia. Angin malam membawa bisikan misterius, seolah-olah ada rahasia besar yang menunggu untuk diungkap. Nadia menyadari bahwa kecelakaan Adrian bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari sesuatu yang jauh, lebih gelap. Dan entah bagaimana ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti mencari tahu. Hubungan antara Nadia dan Adrian mulai berubah, meskipun perlahan. Di balik sikap dingin Adrian yang terus ia pertahankan, ada celah-celah kecil yang mulai terbuka. Momen-momen ketika ia tak sengaja menunjukkan sisi manusiawi yang selama ini ia sembunyikan. Namun setiap langkah maju yang mereka buat selalu diikuti oleh hambatan baru, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Suatu sore, saat Adrian mencoba melakukan latihan fisioterapi di ruang bawah tanah mansion, Nadia memutuskan untuk membantunya. Awalnya, Adrian menolak keras, mengatakan bahwa ia tidak butuh bantuan siapapun. Namun, ketika kakinya yang lemah tersandung dan ia nyaris jatuh, Nadia dengan sigap menahan tubuhnya. "Jangan sentuh aku!" bentak Adrian, wajahnya memerah karena malu dan frustrasi. "Aku hanya ingin membantu," jawab Nadia tegas, suaranya tenang namun penuh tekad. "Kau tidak bisa melakukannya sendirian, Adrian. Biarkan aku membantu." Untuk pertama kalinya, Adrian tidak menepis tangannya. Ia diam, napasnya tersengal-sengal, sementara Nadia memegang lengannya dengan hati-hati. Mereka berdiri seperti itu selama beberapa detik, hingga akhirnya Adrian berbisik pelan. "Kenapa kau repot-repot?" "Karena aku peduli," jawab Nadia tanpa ragu. Adrian menunduk, matanya tertutup rapat seolah berusaha menahan sesuatu. Entah kemarahan, rasa bersalah, atau mungkin air mata. Saat itulah Nadia menyadari bahwa di balik topeng dinginnya, Adrian adalah pria yang penuh rasa sakit. Namun, momen kecil itu tak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, Bibi Clara datang dengan ekspresi marah di wajahnya. Ia langsung menuju ruang kerja Adrian, diikuti oleh Nadia yang penasaran. "Kau, gadis murahan ini pasti mencuri dokumen penting dari mejamu," tuduh Clara, menunjuk Nadia dengan geram. Nadia terperanjat. "Apa? Aku tidak pernah..." "Tidak pernah apa? Tidak pernah menyentuh barang-barang milik Adrian? Kau pikir aku bodoh? Surat-surat penting tentang perusahaan hilang, dan kau satu-satunya orang asing di sini." Adrian, yang sedari tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. "Cukup, Bibi. Jangan salahkan dia tanpa bukti." Clara menoleh, matanya menyipit. "Kau membela dia? Setelah semua yang kulakukan untukmu? Apa kau lupa siapa yang menjaga reputasi keluarga saat kau lumpuh di kursi roda ini?" Adrian menatap Clara dengan tatapan dingin yang jarang dilihat Nadia. "Aku tidak lupa apapun, Bibi. Tapi aku juga tidak akan membiarkanmu menuduh orang tanpa alasan." Clara mendesis marah, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Nadia menatap Adrian dengan campuran rasa kagum dan bingung. "Kenapa kau membela aku?" tanyanya pelan. Adrian menghela napas panjang. "Karena aku tahu kau tidak bersalah. Dan karena aku sudah lelah melihat orang-orang disalahkan tanpa alasan." Nadia merasakan sesuatu bergeser di antara mereka. Untuk pertama kalinya, ia melihat Adrian sebagai lebih dari sekadar pria dingin yang penuh rahasia. Namun, ketenangan sementara itu segera buyar ketika Pak Rudi, rentenir yang awalnya memberikan kontrak pernikahan, datang ke mansion. Nadia menemui pria itu di ruang tamu,
Jantungnya berdebar kencang. Kau pikir masalahmu selesai begitu saja setelah menikahi Adrian? Kata Pak Rudi, senyumnya licik. Utang ibumu lebih besar daripada yang kubilang sebelumnya. Kau masih harus membayar 2 kali lipat. Nadia merasa dunianya runtuh. Tapi aku sudah menikah dengannya. Itu kesepakatannya. Pak Rudi tertawa sinis. Dunia ini tidak bekerja seperti itu, Nona Nadia. Kalau kau tidak bisa membayar, kami akan mengambil tindakan. Mulai dari ibumu, atau mungkin suamimu yang lumpuh ini. Adrian, yang diam-diam mendengarkan percakapan itu dari balik pintu, tiba-tiba muncul. Matanya menyala penuh kemarahan. Kau pikir kau bisa mengancamku di rumahku sendiri, katanya dingin. Pak Rudi tertawa lagi. Oh, Tuan Adrian, aku tidak pernah berpikir kau akan melawan. Tapi ingat, kita semua punya rahasia. Dan aku yakin kau tidak ingin rahasia kecelakaanmu terungkap ke publik, kan? Adrian membeku, wajahnya pucat. Nadia melihat kilatan ketakutan di matanya, dan ia tahu bahwa ancaman Pak Rudi bukan sekadar gertakan. Malam itu, Adrian duduk di balkon mansion, menatap langit malam yang gelap. Nadia mendekatinya, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Adrian, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa mereka? Kenapa mereka mengancammu? Tanyanya pelan. Adrian menunduk, tangannya gemetar saat ia memegang gelas whisky kosong. Ini lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan, Nadia. Mungkin kau seharusnya pergi sebelum semuanya hancur. Nadia menatapnya dengan tegas. Aku tidak akan pergi. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sisimu. Adrian menoleh, matanya penuh rasa bersalah dan kebingungan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat Nadia, bukan sebagai gadis yang terpaksa menikah dengannya, tapi sebagai seseorang yang rela bertahan meski dunianya dipenuhi bahaya. Di kejauhan, angin malam membawa bisikan misterius, seolah mengingatkan mereka bahwa badai besar belum berakhir, dan entah bagaimana, Nadia tahu bahwa mereka harus bersama jika ingin bertahan. Namun, di balik retakan topeng dingin Adrian, ada rahasia yang lebih gelap yang siap menghancurkan segalanya. Malam semakin larut, dan mansion yang megah itu terasa seperti penjara bagi Nadia. Setiap sudutnya menyimpan rahasia, setiap bayangannya membawa ancaman. Namun, di tengah kegelapan itu, ada satu hal yang mulai jelas. Kebenaran tentang Adrian. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya mulai terkuak, dan Nadia menyadari bahwa ia tidak siap untuk apa yang akan ia temukan. Setelah pertemuan tegang dengan Pak Rudi, Adrian tampak berubah. Ia lebih pendiam dari biasanya, matanya sering menerawang seolah mencoba melarikan diri dari kenyataan. Nadia memutuskan untuk menghampirinya di ruang kerjanya, tempat ia duduk di kursi rodanya dengan segelas whisky kosong di tangan. Adrian, panggil Nadia pelan, suaranya penuh kehati-hatian. Kita perlu bicara. Adrian menoleh, wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Apalagi yang ingin kau ketahui, Nadia? Apakah kau benar-benar ingin mendengar kebenarannya? Nadia mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut. Ya, aku harus tahu. Adrian menarik napas panjang, lalu mulai berbicara dengan suara bergetar. Kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Seseorang mencoba membunuhku. Nadia terperanjat. Apa maksudmu? Aku tahu siapa yang melakukannya, lanjut Adrian, matanya penuh amarah dan kesedihan. Clara. Bibi Clara adalah dalang di balik semua ini. Nadia merasa tubuhnya membeku. Kenapa dia melakukan ini padamu? Adrian tertawa pahit. Karena aku mengetahui kebenaran tentang kakakku, Elena. Elena adalah kakakku, kata Adrian. Suaranya bergetar saat ia mengucapkan nama itu. Dia adalah pewaris sah perusahaan keluarga, tapi dia meninggal dalam kecelakaan mobil 7 tahun lalu. Setidaknya itulah yang mereka bilang kepada publik. Nadia menatapnya dengan mata melebar. Apa yang sebenarnya terjadi? Elena dibunuh, jawab Adrian. Suaranya hampir berbisik. Dia mengetahui bahwa Clara meracuni ayah kami agar bisa mengambil alih kendali perusahaan.
Ketika Elena mencoba membongkar kebenaran, Clara mengatur kematiannya. Dia membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Nadia menutup mulutnya, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Lalu bagaimana denganmu? Aku mencoba membuktikan kejahatan Clara, kata Adrian. Tangannya gemetar. Tapi dia mengetahuinya. Malam itu, dia menyuruh orang-orangnya membakar mobilku. Aku selamat, tapi aku kehilangan kemampuan untuk berjalan. Dan Elena, foto-foto yang membuktikan kejahatan Clara hilang bersama mobil itu. Clara ingin aku tetap hidup dalam bayang-bayang. Lanjut Adrian, suaranya penuh kemarahan. Dia ingin aku menjadi boneka lumpuh yang tidak bisa melawan, sementara dia menguasai perusahaan. Itulah kenapa dia memaksaku menikahimu, agar reputasi keluarga tetap terjaga. Nadia merasakan darahnya berdesir. Jadi, utang ibuku, Clara, yang menjebak ibumu, potong Adrian, matanya menyala. Dia meminjamkan uang kepada ibumu, lalu memastikan kau tidak punya pilihan selain menikah denganku. Semua ini adalah bagian dari rencananya untuk mengendalikan hidupku. Nadia merasa dunianya runtuh. Segala sesuatu yang ia anggap sebagai takdir, ternyata adalah permainan licik Clara. Kenapa kau tidak memberitahuku ini dari awal? Tanyanya, suaranya bergetar. Karena aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah ini, jawab Adrian pelan. Aku sudah cukup hancur. Aku tidak ingin kau ikut hancur bersamaku. Namun, Nadia tidak bisa menerima jawaban itu. Aku sudah terlibat, Adrian. Aku sudah ada di sini, dan aku tidak akan lari. Tapi ada satu hal yang masih belum ku mengerti. Kenapa mereka mengancam ibuku? Adrian menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah. Itu salahku. Saat aku mencoba melawan Clara, aku menggunakan namamu sebagai tameng. Aku memberitahunya bahwa aku akan membongkar semuanya jika mereka menyentuhmu atau ibumu. Tapi aku tidak tahu bahwa mereka akan menambah utang ibumu sebagai cara untuk mengontrol kita. Nadia merasakan air mata mengalir di pipinya. Jadi, selama ini kita berdua hanya pion dalam permainan mereka? Adrian mengangguk, matanya penuh penyesalan. Ya, dan aku minta maaf karena telah menyeretmu ke dalam semua ini. Di bawah cahaya lampu redup ruang kerja, Nadia dan Adrian duduk dalam keheningan yang berat. Nadia menyadari bahwa Adrian bukanlah pria dingin tanpa hati seperti yang ia kira. Ia adalah korban dari permainan kekuasaan yang kejam, dan kini mereka berdua terjebak dalam pusaran yang sama. Kita harus melawan mereka, kata Nadia tiba-tiba, suaranya penuh tekad. Kita tidak bisa membiarkan Clara terus mengendalikan hidup kita. Adrian menatapnya dengan campuran rasa takjub dan ragu. Bagaimana caranya? Kita tidak punya bukti. Tapi kita punya keberanian, jawab Nadia, matanya menyala. Dan aku tidak akan menyerah sampai kita mendapatkan keadilan. Di kejauhan, angin malam membawa bisikan misterius, seolah mengingatkan mereka bahwa perang baru saja dimulai. Clara mungkin memiliki kekuasaan, tapi Nadia dan Adrian memiliki sesuatu yang lebih kuat. Tekad untuk melawan. Namun di balik pengakuan, Adrian, ada satu pertanyaan yang masih menggantung di udara. Apakah mereka cukup kuat untuk menghadapi kegelapan yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan? Kebenaran telah terungkap, dan tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Nadia dan Adrian kini menyadari bahwa mereka harus bertarung jika ingin membebaskan diri dari jerat Clara. Namun, perjuangan ini bukan sekadar melawan seorang wanita kejam. Mereka harus menghadapi seluruh sistem yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Setiap langkah mereka diwarnai oleh ketegangan, pengorbanan, dan keputusan sulit yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi itu, Nadia memutuskan untuk mengambil tindakan pertama. Ia menemui Clara di ruang tamu mansion. Tempat wanita itu duduk dengan anggun sambil menikmati teh paginya. Wajah Clara tampak tenang. Namun matanya yang tajam segera menyipit saat melihat Nadia masuk tanpa diundang. Ada apa, Nona Nadia? Tanya Clara, suaranya manis namun menusuk. Apa kau datang untuk membicarakan utang ibumu? Atau mungkin, kau ingin minta maaf karena mencoba mencampuri urusan keluarga kami?
Nadia tersenyum dingin, matanya penuh tekad. Aku datang untuk memberitahumu satu hal, Bibi Clara. Aku tahu semuanya. Clara tertawa pendek, namun ada kilatan ketidakpastian di matanya. Semua apa? Apa yang kau kira kau tahu? Aku tahu tentang Elena, jawab Nadia, suaranya mantap. Aku tahu bagaimana dia mati, dan aku tahu apa yang kau lakukan pada Adrian. Kau pikir kau bisa terus bersembunyi di balik topengmu, tapi kali ini aku tidak akan membiarkanmu lolos. Clara meletakkan cangkir tehnya dengan kasar, wajahnya memerah karena marah. Kau bodoh kalau berpikir bisa melawanku, gadis kecil. Kau tidak punya apa-apa selain omong kosong. Oh, aku punya lebih dari itu, balas Nadia, menunjukkan flash disk kecil di tangannya. Ini adalah salinan data yang Adrian temukan di lab lamanya. Data yang membuktikan racun yang kau gunakan untuk membunuh ayahmu sendiri. Dan jangan khawatir, sudah kusalin ke beberapa tempat aman. Jika sesuatu terjadi padaku atau Adrian, semuanya akan bocor ke media. Clara membeku, matanya dipenuhi kemarahan dan ketakutan. Untuk pertama kalinya, Nadia melihat celah di balik topeng dingin wanita itu. Sementara itu, Adrian tidak tinggal diam. Meskipun tubuhnya masih lemah, ia menggunakan kecerdasannya untuk melawan Clara. Di kamarnya yang sunyi, ia menghabiskan berhari-hari mempelajari dokumen-dokumen perusahaan, mencari celah hukum yang bisa digunakan untuk menjatuhkan Clara. Aku tahu cara kerjanya, kata Adrian kepada Nadia suatu malam. Matanya berkilat penuh semangat. Clara menguasai perusahaan melalui serangkaian transaksi ilegal. Jika kita bisa membuktikan itu, kita bisa meruntuhkan kekuasaannya. Tapi bagaimana caranya? Tanya Nadia. Hatinya dipenuhi harapan namun juga kekhawatiran. Dengan bantuanmu, jawab Adrian. Tersenyum tipis. Kita akan memancingnya ke dalam perangkap. Biarkan dia merasa aman, lalu serang saat dia lengah. Nadia mengangguk. Meskipun ia tahu risiko yang harus mereka hadapi. Baiklah, aku siap. Beberapa hari kemudian, Clara mengundang mereka ke sebuah acara amal besar yang diselenggarakan di gedung utama perusahaan. Acara itu adalah kesempatan sempurna bagi Clara untuk memamerkan kekuasaannya. Namun Adrian dan Nadia memiliki rencana lain. Setelah badai panjang yang menghantam hidup mereka, akhirnya datanglah saat ketenangan. Clara telah ditangkap, dan kekuasaannya atas perusahaan hancur berkeping-keping. Namun, kemenangan ini bukan hanya tentang membalas dendam atau merebut kendali. Ini tentang pemulihan cinta dan harapan yang tumbuh di tengah reruntuhan masa lalu. Nadia dan Adrian, yang awalnya dipertemukan oleh keadaan pahit, kini menemukan diri mereka terikat dalam ikatan yang jauh lebih dalam dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Beberapa bulan setelah kejatuhan Clara, Adrian menjalani operasi eksperimental di sebuah rumah sakit internasional. Prosedur itu berisiko tinggi, namun Adrian memutuskan untuk mencobanya. Bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi juga demi Nadia. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari segala keterbatasan yang selama ini membelenggunya. Suatu pagi, di halaman mansion yang diterpa sinar matahari, Adrian berdiri dengan bantuan sepasang tongkat. Nadia berdiri beberapa langkah di depannya. Matanya berkaca-kaca karena emosi. Satu langkah lagi, kata Nadia pelan, suaranya bergetar. Adrian menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju tanpa tongkat. Tubuhnya goyah, namun ia berhasil tetap tegak. Nadia langsung berlari ke arahnya, memeluknya erat. Aku tidak percaya kau melakukannya, kata Nadia. Air mata mengalir di pipinya. Aku melakukannya untukmu, balas Adrian, tersenyum lembut. Karena kau mengajari aku cara hidup lagi. Minggu-minggu berikutnya, Adrian dan Nadia memutuskan untuk menikah ulang. Kali ini tanpa paksaan, tanpa kontrak, dan tanpa rahasia. Upacara itu sederhana namun penuh makna. Diadakan di tepi pantai dengan ombak yang menyapu pasir putih. Hanya keluarga dekat dan teman-teman yang hadir, termasuk ibu Nadia yang kini sudah pulih sepenuhnya. Saat Adrian mengucapkan janji pernikahan, suaranya mantap dan penuh keyakinan. Aku berjanji untuk mencintaimu, mendukungmu, dan melindungimu dalam suka maupun duka. Kau adalah cahaya yang membawaku keluar dari kegelapan. Nadia tersenyum, matanya basah karena bahagia.
dan aku berjanji untuk selalu ada di sisimu dalam setiap langkah yang kita ambil bersama. Kita telah melewati badai, dan kini kita akan membangun masa depan yang cerah. Setelah upacara selesai, Adrian menggendong Nadia di pangkuannya, meskipun tubuhnya masih belum sepenuhnya kuat. Mereka tertawa, saling berbagi kebahagiaan yang tak tergantikan. Tidak hanya hubungan mereka yang berubah, tetapi juga cara mereka melihat dunia. Nadia memutuskan untuk membuka klinik kecil di pinggiran Jakarta, memberikan layanan medis gratis kepada korban kekerasan ekonomi seperti yang dialami ibunya. Adrian mendukung penuh usaha itu, menggunakan sumber daya perusahaan untuk membantu Nadia mewujudkan visinya. Kita harus memastikan tidak ada orang lain yang harus menjalani apa yang kita alami, kata Nadia suatu malam saat mereka duduk di balkon klinik yang baru dibangun. Adrian mengangguk, matanya penuh rasa bangga. Kau membuatku menjadi pria yang lebih baik, Nadia. Aku tidak akan pernah bisa membalas semua yang telah kau lakukan untukku. Kau sudah membalasnya, jawab Nadia, tersenyum. Dengan mencintai aku, apa adanya. Di bawah hujan deras yang turun di penghujung musim, Adrian dan Nadia menari di halaman mansion. Kakinya yang baru sembuh melangkah ringan di atas genangan air. Nadia memejamkan mata, merasakan kehangatan pelukan Adrian yang melingkari pinggangnya. Terima kasih, bisik Adrian di telinganya. Suaranya penuh rasa syukur. Kau mengajari aku bagaimana cara mencintai lagi. Nadia membuka matanya, menatap wajah Adrian yang kini dipenuhi kedamaian. Dan kau mengajari aku bahwa cinta bisa tumbuh bahkan di tempat yang paling gelap. Hujan terus turun, mencuci bersih sisa-sisa masa lalu yang kelam. Di bawah langit yang mulai cerah, mereka berjanji untuk terus melangkah bersama, menuju masa depan yang penuh harapan. Namun, di balik senyuman mereka, ada satu kebenaran yang tak perlu diucapkan. Cinta mereka bukan hanya tentang kemenangan, tapi juga tentang perjalanan yang membawa mereka ke titik ini. Angin malam membawa bisikan tenang, seolah mengatakan bahwa akhir dari satu bab bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari babak baru yang lebih indah.